My Sugar Daddy. Chapter 32, Cara Mendidik. Nania, itu mereka. Bisik Tasya seraya menggerakkan dagu ke arah pintu masuk restoran. Oho, pucuk dicinta, Ulam pun tiba. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga, sahut Nania seraya tersenyum miring. Oke girls, bersiaplah. Mari kita tunjukkan pada mereka pesona sugar baby seperti kita. Mereka belum tahu saja sedang mencari masalah dengan siapa. Nania dilawan. Tasya dan Susan kompak menganggukkan kepala. Setelah itu mereka memperhatikan dengan seksama ke arah dua gadis yang kini berada di salah satu meja yang ada di restoran tersebut. Oh ya, sejak hari di mana Jovan memberitahu Nania tentang kelakuan Rea yang telah memfitnahnya tengah bermesraan dengan seorang sugar daddy, sejak saat itu pula Nania terus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Sebagai gadis terhormat, Nania tentu tidak terima nama baiknya dijelek-jelekan di hadapan calon mertuanya. Dan karena hari ini adalah hari libur, Nania memutuskan untuk mengajak Susan dan Tasya meeting di restoran ini untuk mengatur rencana balas dendamnya. Namun siapa sangka kalau orang yang sedang ditargetkan oleh Nania malah muncul bersama dengan musuh bebuyutannya yang lain. Ibarat kata, Nania saat ini sedang kejatuhan durian montong. Penuh keberuntungan. Haha. Re, tumben sekali kau mengajakku keluar di hari libur. Biasanya kan kau hanya akan menghabiskan waktu di dalam kamar. Ada apa? Tanya Kristal penasaran. Malam setelah kita mengobrol di kafe, aku tidak sengaja melihat Nania bersama seorang pria masuk ke sebuah hotel. Keduanya terlihat sangat dekat, jadi aku memutuskan untuk membuntuti mereka. Aku bahkan merekam detik-detik kejadian sebelum Nania dan pria itu masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di sana. Jawab Rea dengan raut wajah yang sulit diartikan. Dia tidak bersemangat sekali saat menceritakan hal ini. Karena... Benarkah? Wah, ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan, Re. Sungguh, bagi Kristal heboh. Lihatlah. Tanpa harus kita bersusah payah mencari kelemahan Nania, Tuhan sudah lebih dulu menunjukkan pada kita tentang geborok gadis itu. Aku jadi tidak sabar melihat bagaimana reaksi Jovan saat tahu kalau Nania ternyata adalah simpanan sugar daddy. Jovan pasti akan sangat syok sekali. Benar tidak? Oh, jadi kau penguntit yang diam-diam merekamku di hotel waktu itu ya? Malas menunggu, Nania memutuskan untuk langsung menghampiri Kristal dan Rea. Dan ketika Nania hampir sampai di dekat mereka, Nania dibuat kesenangan karena Rea tengah menceritakan tentang kejadian malam itu. Hal ini tentu saja membawa keuntungan tersendiri bagi Nania karena dia tak perlu lagi bersusah payah menyinggung tentang hal ini. Nania, bagaimana bisa kau ada di sini? Tanya Kristal dan Rea berbarengan. Mereka sangat kaget melihat kemunculan Nania di sana. Tentu saja aku bisa. Aku ini Nania. Apa yang tidak bisa aku lakukan? Jawab Nania sembari bersedekap tangan. Dia lalu menatap sinis ke arah Kristal dan juga Rea. Kenapa? Kaget? Santai sajalah. Aku yang difitnah sedang menjual diri pada sugar daddy santai-santai saja. Kenapa kalian panik? Aneh. Kristal langsung mengerutkan keningnya begitu mendengar ucapan Nania yang menyebut kalau dirinya telah difitnah menjual diri pada sugar daddy. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja Rea mengatakan kalau telah menangkap basah Nania sedang bersama seorang pria di hotel. Lalu tiba-tiba Nania muncul kemudian mengatakan kalau dia sedang difitnah. Ada apa ini? Apa maumu? Tanya Rea sinis.
Meskipun malu, Rea tidak akan membiarkan Nania menginjak-injak harga dirinya. Sialan, kenapa Nania harus muncul sekarang sih? Kesal Rea dalam hati. Apa mauku? Nania tertawa sumbang. Dia lalu mengalungkan sebelah tangannya ke bahu Rea, kemudian mendekatkan wajah ke samping telinganya. Aku mau kau mengakui kesalahanmu dan meminta maaf padaku. Sekarang. Cih, Nania. Kau pikir kau itu siapa? Hah? Apa hakmu memintaku untuk mengakui kesalahan yang nyata-nyata disebabkan karena sikapmu yang murahan itu? Asal kau tahu saja ya, semua orang pasti akan beranggapan sama sepertiku jika mereka menyaksikan langsung kedekatanmu dengan kakak iparmu itu. Bermanja-manjaan, bahkan membuka pakaian tanpa merasa malu. Aku jadi ragu kalau hubungan di antara kalian hanya sebatas kakak dan adik ipar saja, sahut Rea dengan santai. Dia lalu mendorong kasar tubuh Nania. Nania, aku mungkin sudah salah paham pada apa yang aku lihat malam itu. Tapi jujur, aku jadi penasaran apa memang seperti itu cara mendidik orang tuamu, dengan memberi kebebasan kau untuk mengekspos diri di hadapan seseorang yang notabene hanyalah seorang ipar. Apa ayah dan ibumu tidak merasa takut ada hubungan terlarang muncul di antara kalian berdua? Susan dan Tasya terperangah kaget mendengar hinaan yang dilontarkan oleh Rea. Sungguh, adiknya Jovan benar-benar cari penyakit. Adalah hal yang paling sensitif bagi seorang Nania jika mendengar ada orang yang berani menghina keluarganya. Tapi Rea, astaga, sepertinya perang besar akan segera terjadi di sini. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa? Kakak ipar siapa dan hubungan terlarang apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Kristal bingung sendiri. Dia menatap bergantian ke arah Rea dan juga Nania yang kini sama-sama sedang menatap dengan sengit. Kristal, aku sarankan kau sebaiknya diam dan jangan ikut campur. Duduk dan dengarkan apa yang sedang mereka bicarakan, tegur Tasya. Akan sangat gawat kalau burung beo ini banyak bicara. Bisa-bisa emosi Nania naik sampai ke level dewa. Hei, berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau pikir kau itu? Sekali lagi kau berani mengeluarkan suara, garpu ini akan langsung melayang ke dalam mulutmu. Dasar berisik. Amuk Nania sambil memelototkan mata ke arah Kristal. Setelah itu dia kembali menatap Rea, tersenyum tipis dengan tatapan mata yang begitu tajam. Rea, kau bilang apa tadi? Kau meragukan cara mendidik ayah dan ibuku. Ya, itu yang aku katakan. Kenapa? Kau tidak terima? Atau kau ingin marah dan memukulku seperti waktu itu? Lakukan saja, aku tidak takut, jawab Rea dengan begitu berani. Baiklah, karena kau berani menghina orang tuaku, maka jangan merengek saat aku menunjukkan bagaimana cara mereka mendidikku selama ini, ucap Nania. Susan. Iya Nania, ada apa? Sahut Susan tergagap. Tolong pegang tasku. Hati-hati, tas itu keluaran brand ternama dunia. Kau tidak akan sanggup untuk membelinya. Susan mengangguk. Segera dia mengambil tas Nania kemudian menarik Tasya untuk sedikit menjauh. Susan lalu meminta Tasya untuk merekam apa yang akan segera terjadi di hadapan mereka. Sayang sekali Nania hanya akan menghajar Rea saja. Padahal aku sangat berharap kalau wajah nenek lampir itu akan berubah jelek setelah dipukuli oleh Nania.
Bisik Susan sedikit kecewa. Sudah, diamlah. Jangan banyak protes. Nanti yang ada malah kau sendiri yang jadi sasarannya Nania. Mau kau? Sahut Tasya sambil terus mengarahkan ponsel ke arah depan. Enak saja. Ya sudah, diam. Iya ya. Sementara itu Nania yang sudah sangat meradang setelah orang tuanya dihina oleh Rea, tanpa basa-basi langsung menjambak rambutnya. Nania lalu menyeringai, senang melihat Rea yang kesakitan. Apa-apaan kau Nania? Kau sudah gila ya? Teriak Rea kaget. Dia lalu berusaha keras untuk melepaskan rambutnya. Kan aku sudah bilang kalau aku ingin menunjukkan cara ayah dan ibuku dalam mendidikku. Jadi nikmati saja, oke? Sahut Nania kemudian menarik rambut Rea sampai dia jatuh terduduk di lantai. Rea memeki kesakitan. Kristal yang melihatnya pun berniat untuk menolongnya. Tapi baru saja dia akan berdiri, Nania sudah lebih dulu meliriknya. Kristal takut. Tentu saja. Bagaimana tidak? Kristal tahu dengan pasti kalau Nania adalah seorang atlet bela diri yang sudah sering mengharumkan nama kampus mereka dalam beberapa turnamen dalam negeri. Sudah pasti hal ini membuat nyali Kristal menciut seketika. Rea memang temannya, tapi dia jauh lebih sayang dengan keselamatannya sendiri. Jadi Kristal memutuskan untuk diam dan melihat saja ketika Nania mulai menyerang Rea dengan brutal. Maaf Re, bukannya aku tidak setia kawan, tapi aku takut wajahku rusak jika Nania sampai memukulku. Lagi pula siapa suruh kau menghina orang tuanya? Jadi ya terima saja konsekuensinya. Batin Kristal penuh kelicikan.